Saya Titi Parniati, guru dari SMP Negeri 6 Denpasar. Saya calon guru penggerak dari Kota Denpasar, kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Karya demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Karya demonstrasi pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. 3 pertanyaan yang timbul setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa pengetahuan dan pengalaman baru yang didapat setelah mempelajari secara mendalam pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, apa perubahan konkret yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat di kelas atau di sekolah setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kemudian yang ketiga, rencana yang saya lakukan dalam mewujudkan perubahan konkret itu. Pengetahuan baru yang saya dapat setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai usaha menuntut segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak didik, baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat, agar dapat tercapai kesempurnaan hidup. Yang kedua, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oleh karena itu, kemandirian belajar anak didik perlu mendapat perhatian serius dari seorang pendidik dalam mengarahkan kematangan sikap, perilaku, serta perkembangan pengetahuan anak didik. Yang ketiga, menjadi pribadi berkarakter merupakan suatu usaha dari seorang pendidik untuk membentuk dan mengarahkan pribadi anak didik dalam kegiatan belajar siswa aktif di sekolah. Nah, tujuannya agar seorang anak didik didorong untuk berpikir kritis, logis, serta berpartisipasi aktif secara mandiri dalam kegiatan belajar di sekolah. Keempat, seorang pendidik bekerja sebagai penuntun, bukan pemberi ilmu secara monoton kepada anak didik. Di sini, guru menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kelima, mendidik anak dengan metode among dan berhamba pada anak. Jadi, guru harus dengan rasa tulus dan tanggung jawab untuk mengomong atau membimbing, menuntun mereka agar tumbuh sesuai kodratnya, memberi mereka perhatian, cinta kasih, dan berusaha membantu dengan tulus ikhlas untuk menemukan potensi yang ada pada diri mereka agar dapat tumbuh dan berkembang. Perubahan konkret yang akan saya lakukan setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif yang berpihak kepada siswa agar siswa bisa bebas mengembangkan potensi yang dimiliki. Seorang guru tidak hanya memiliki tugas mengajar peserta didiknya dan membuatnya memahami ilmu yang kita ajarkan kepadanya. Namun di samping itu, sebagai seorang guru, kita juga perlu membuat sesuatu yang berbeda dalam hal belajar mengajar. Kenapa ada sesuatu yang beda? Nah, di sini kita harus bisa membuat variasi mendidik saat kita mengajar di kelas, biar siswa itu tidak bosan. Oleh karena itu, guru sebagai seorang pendidik harus dan bahkan wajib mencari variasi metode mengajar yang lebih baik dan tidak membosankan. Nah, cara untuk membuat situasi atau suasana belajar yang lebih kondusif, diantaranya seorang guru harus memiliki sifat humoris. Di sini guru dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada siswanya. Guru itu sekali-sekali biar membuat lelucon yang bisa membuat siswanya bergembira. Yang kedua, berikan perhatian yang sama pada semua siswa.
Terkadang seorang guru hanya memperhatikan siswa yang pintar saja di kelas, sementara yang kurang sering diabaikan. Nah, di sini kita sebagai seorang guru harus memberi perhatian yang sama kepada semua siswa. Yang ketiga, memperbanyak interaksi dengan memancing ide siswa. Nah, disinilah tugas seorang guru sebagai pendidik untuk mempercayai kemampuan masing-masing anak didik serta memacu mereka untuk berani berpendapat. Kita juga harus menghargai pendapat mereka meskipun ada yang salah atau bahkan kurang tepat. Contohnya dalam pembelajaran pada materi kekongruenan dan kesebangunan. Siswa diberikan stimulus dengan melihat atau mengamati video dari YouTube tentang seorang wisatawan yang membawa miniatur patung Garuda Wisnu Kencana. Dan dia bercerita pada temannya bahwa dia tahu tinggi patung tersebut dari miniatur GWK. Di dalam video juga ada penjor-penjor yang tinggi di pinggir jalan, tentang pohon yang tinggi dan sebagainya. Bisakah kalian menghitung tinggi patung GWK hanya dengan mengetahui ukuran miniatur dari patung GWK tersebut? Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Yang pertama, siswa menyiapkan alat-alat seperti benang atau meteran, penggaris, pulpen, dan buku. Yang kedua, siswa diberikan kebebasan untuk memilih benda yang mau diukur. Misalnya tiang listrik, penjor, pohon, menara, dan sebagainya yang ada di sekitar lingkungan mereka. 3. Siswa melakukan pengukuran bayangan dari benda yang diukur, mengukur tinggi temannya dan bayangan temannya. 4. Menggunakan konsep kesebangunan, siswa dapat menghitung tinggi benda yang dicari. 5. Siswa memaparkan apa yang didapat dari pembelajaran. 6. Siswa lain memberi tanggapan. 7. Guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran. 8. Siswa diberikan evaluasi untuk mengukur pemahaman mereka. 6. Siswa lain memberi tanggapan. 7. Guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran. Demikian penjelasan saya tentang demonstrasi konseptual pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, merdeka belajar, salam sehat dan bahagia.